Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan terdahulu telah disampaikan bahwa peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah to facilitate learning for improving performance. Nah, dari sini marilah kita sekarang berbicara mengenai bagaimana desain instruksional yang menjadi kunci utama dalam pelibatan teknologi informasi terhadap dunia pendidikan itu dapat disusun, dirancang, dikembangkan. Untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu dalam konteks apa saja teknologi informasi bisa memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, dari sini nanti kita akan baru bisa menyusun suatu rancangan instruksional yang relevan, yang menarik, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena peran IT dalam dunia pendidikan ada banyak, tidak hanya memiliki satu peran strategis. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah teknologi sebagai sumber belajar. Berbeda dengan zaman dahulu ketika teknologi informasi belum ada. Kalau kita bicara sumber belajar, biasanya kita bicara masalah buku atau dari guru kita di dalam kelas. Oleh karena itulah maka guru, dosen itu tugasnya mengajar. Karena sumber belajarnya ada di kepala mereka. Buku-buku pelajaran yang kita pergunakan pun cenderung monoton. Tidak banyak jenisnya dan mungkin seluruh Indonesia sama. Tapi dengan adanya teknologi saat ini, maka sumber belajar bisa Anda dapatkan dari mana saja, kapan saja, versi yang keberapa pun. Mengapa demikian? Karena hampir semua bahan pembelajaran yang ada di dunia ini dibuka secara umum, Anda bisa mengaksesnya. Contohnya adalah Anda mengenal istilah Open Educational Resources, di mana sumber-sumber bahan pembelajaran seperti matematika, fisika, kimia, sosiologi, dan lain sebagainya dibuka secara umum ke publik, cenderung terbuka dan gratis. Ya, dari sini Anda bisa mengetahui bahwa artinya adalah sumber belajar itu kaya sekarang itu. Ya, at your fingertips Anda bisa memilih bahan pembelajaran manapun yang paling membantu Anda dalam menguasai topik pembahasan atau dalam mencapai kompetensi maupun keterampilan yang diinginkan. Inilah satu fungsi strategis atau peran strategis dari teknologi informasi. Peran yang kedua adalah teknologi sebagai medium interaksi antara pembelajar, baik antara peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik lainnya, sesama peserta didik, atau juga sesama pendidik. Kita tahu bahwa internet itu terbuka 24 jam satu hari. Anda bisa berinteraksi dengan siapapun lewat chatting, lewat email, lewat WA, lewat teleconference, ya, lewat berbagai jenis model interaksi, baik sinkronus maupun asinkronus. Artinya dalam mengembangkan bahan pembelajaran atau dalam mengembangkan strategi pembelajaran, waktu menjadi tidak relevan di sini. Artinya Anda bisa memberikan tugas kapanpun, dimanapun, karena memang interaksi itu bisa terjadi secara multi channel. Bahkan kita bisa belajar dengan orang yang berada di belahan bumi lain, walaupun kita selisih 12 jam, selisih 7 jam, selisih 8 jam. Nah, karena apa? Karena teknologi menyediakan berbagai fitur dan fasilitas bagi kita untuk bisa saling berinteraksi. Berikutnya adalah teknologi sebagai alat peraga pembelajaran. Kalau dulu alat peraga pembelajaran biasanya kan kita lihat misalnya biologi, ada tubuh manusia yang di dalamnya ada jantung, ada hati, ada usus yang bisa kita copot-copot ya kalau pelajaran biologi. Atau kalau fisika kita ke laboratorium fisika. Atau ingin mencampur bahan kimia kita ke laboratorium kimia. Nah, sekarang ini teknologi menyediakan berbagai aplikasi yang Anda bisa pakai untuk membantu memahami suatu konsep yang rumit dengan cara
via animasi atau via simulasi. Ya, sebagai contoh misalnya dulu kalau kita ingin mencampur aduk bahan-bahan kimia di laboratorium, kita hanya terbatas pada periode dan golongan yang rendah. Padahal kan kita tahu dalam tabel periodik kimia ada banyak golongan, ada banyak periode. Kita tidak mungkin bermain-main dengan uranium, dengan argentum, aurum, dan lain sebagainya. Karena harganya mahal dan berbahaya. Namun dengan alat peraga berupa software simulasi, ya, maka Anda bisa mencampur zat apapun, gas, padat, maupun cair, dan Anda mendapatkan hasil reaksinya dalam bentuk animasi. Ya, demikian juga dalam pelajaran geografi, kita bisa menggunakan artificial intelligence, virtual reality, atau juga mungkin augmented reality untuk bisa mendatangi situs-situs yang jauh dari tempat kita secara fisik berada. Kita bisa ke piramida Mesir, ke tembok Cina, ke Taj Mahal, dan lain sebagainya. Itulah peran strategis teknologi sebagai alat pembelajaran. Bagi kita sebagai pendidik, atau juga orang tua misalnya, teknologi juga bisa dipakai untuk pendukung operasional administrasi pembelajaran. Ya, dalam mencatat ke setiap peserta didik itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Kemudian di situ juga dalam hal hasil evaluasi pembelajaran, berapa kali kita mencoba untuk memahami suatu konsep, beberapa kali gagal, semua tercatat dengan baik sehingga pendidik bisa membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Bahkan dalam konteks pendidikan berbasis blended atau fully online, kehadiran learning management system adalah contoh bagaimana operasional administrasi pembelajaran itu dilakukan secara digital. Bahan-bahan pembelajaran ada di sana, tinggal di-download, absensi ada di sana, nilai ada di sana, ujian ada di sana, tugas ada di sana, catatan juga ada di sana. Jadi benar-benar semuanya paperless, paling tidak less paper, sehingga semua bisa belajar kapanpun, dimanapun juga diinginkan. Itulah teknologi untuk membantu administrasi pembelajaran. Nah, belakangan ini terlihat tumbuhnya banyak sekali platform-platform pembelajaran secara online dan virtual yang dipakai untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, seamless, dan ubiquitous. Artinya, kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, menggunakan apa saja, melalui kanal yang berbeda-beda. Nah, teknologi sebagai platform itu misalnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih atau sumber belajar lebih, dia taruh di platform itu. Mereka yang membutuhkan ilmu tertentu yang sulit dicari di mana-mana, mereka ambil di platform itu. Ya, contohnya YouTube itu adalah platform yang di dalamnya tidak hanya hiburan, tapi banyak juga bahan-bahan pelajaran. Atau EDX, Coursera, FutureLearn itu platform untuk pertukaran topik-topik pembelajaran yang menarik. Ada pula Udemy, Udacity, dan lain sebagainya. Artinya platform itu adalah tempat bertemunya orang yang kelebihan ilmu dan kekurangan ilmu. Kasarnya demikian. Sehingga para scholar, para ilmuwan berdiskusi di sana, saling bertukar pikiran. Kemudian teknologi juga banyak dipakai untuk apa? Untuk mendukung evaluasi pembelajaran. Bukan pembelajaran kalau tidak ada evaluasi. Bukan pembelajaran kalau tidak ada feedback. Tahu dari mana seseorang sebagai peserta didik sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan? Tentu saja melalui evaluasi. Bedanya adalah kita akan mengenal evaluasi formatif dan sumatif. Dalam konteks pembelajaran masa lalu, biasanya evaluasi formatif dan sumatif hanya dilakukan beberapa kali. Namun dengan model pembelajaran berbasis online misalnya, kapanpun kita bisa melakukan evaluasi formatif maupun sumatif. Karena yang penting adalah bukan jumlah evaluasi atau formatif, jumlah testingnya, tetapi yang penting adalah peserta didik mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kalau mereka masih gagal, kita beri kesempatan untuk bisa belajar lagi dan ujian lagi. Itulah hakikat belajar. Bukan untuk menghukum,
tapi justru untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah teknologi sebagai infrastruktur manajemen pengetahuan. Apa maksudnya? Guru adalah manusia, dosen adalah manusia, instruktur adalah manusia. Mungkin kita hidup dengan harapan hidup 75 sampai 85 tahun, kita akan dipanggil kembali oleh Sang Maha Kuasa. Namun, seharusnya atau seyogianya, idealnya, walaupun manusia meninggal, knowledge-nya itu tetap harus ada di satuan pendidikan. Oleh karena itu, teknologi menyediakan berbagai cara untuk mengelola pengetahuan tersebut. Guru-guru yang hebat, dosen-dosen yang pintar mengajarnya direkam. Sehingga nanti ketika mereka sudah pensiun, mereka sudah tidak ada lagi, peserta didik bisa mendengarkan rekamannya. Saya bisa belajar dari guru-guru yang sudah tidak ada, yang hanya tinggal namanya yang hebat. Nah, demikian juga catatan-catatan melalui rekam-rekam jejak digital, ya, melalui tulisan-tulisan, melalui buku-buku e-book dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peran teknologi sebagai infrastruktur manajemen pengetahuan. Dengan mengetahui peran strategis teknologi tersebut, maka kita bisa membuat rancangan instruksional atau rancangan pembelajaran yang menarik, kekinian, termutakhir, namun menyenangkan peserta didik sehingga mereka ketagihan belajar. Demikian, terima kasih.